Nuh membangun Bahtera sebagaimana perintah Allah. Pada bagian sebelumnya, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dengan satu tujuan, yakni supaya Nuh sekeluarga bisa selamat dari air bah yang akan datang meliputi seluruh bumi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe agar menambah semangat dalam mengupload video-video terbaru. Allah di sini menjadikan Nuh sebagai tugu peringatan atas belas kasihan yang menyelamatkan itu. Dengan menempatkan dia di jalan sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengamankan dirinya dari air bah yang akan menerjang, agar ia tidak binasa bersama-sama semua yang lain di dunia. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, tetapi buatlah bagimu sebuah bahtera, demikianlah firman Tuhan kepada Nuh. Aku akan menjagamu supaya tetap hidup. Perhatikanlah, kesalehan seutuhnya akan dibalas dengan keselamatan-keselamatan yang istimewa, yang pasti akan datang secara khusus. Hal ini akan banyak menambah kehormatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus yang sudah dimuliakan, bahwa mereka akan diselamatkan ketika sebagian besar dunia dibiarkan binasa. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera ini seperti badan kapal yang tidak cocok untuk dipakai berlayar di atas air. Tidak ada kesempatan untuk itu, sebab tidak ada pantai untuk berlabuh. Tetapi untuk mengapung di atas air sambil menunggu sampai air itu surut. Allah bisa saja mengamankan Nuh dengan pelayanan para malaikat, tanpa membuatnya sendiri melakukan pekerjaan susah payah atau urusan apapun. Sebaliknya, ia memilih untuk memperkerjakannya dalam membuat sesuatu yang akan menjadi sarana untuk melindunginya, baik untuk menguji iman dan ketaatannya, maupun untuk mengajar kita bahwa tak seorang pun akan diselamatkan oleh Kristus, kecuali orang-orang yang mengejarkan keselamatan mereka. Kita tidak dapat melakukannya tanpa Allah, dan Ia tidak akan melakukannya tanpa kita. Baik pemeliharaan Allah maupun anugerah Allah mengakui serta memahkotai usaha-usaha yang dikerjakan dengan taat dan tekun. Allah memberitahu dia perintah-perintah yang sangat rinci tentang pembuatan bahtera ini, yang tidak bisa tidak pasti disesuaikan secara menakjubkan dengan maksud pembuatannya. Sebab hikmat kekal sendirilah yang menjadi perancangnya. Bahtera itu harus dibuat dari kayu gofir. Nuh tidak diragukan lagi mengetahui jenis kayu apa itu, meskipun kita sekarang tidak mengetahuinya, entah kayu aras, kayu saru, atau kayu yang lain. Ia harus membuat 3 tingkat di dalam bahtera itu. Ia harus membaginya ke dalam kamar-kamar dengan sekat-sekat. Tempat-tempat yang disesuaikan untuk sejumlah jenis makhluk, sehingga tidak satu pun kamar yang tidak terisi. Ukuran-ukuran yang tepat diberitahukan kepadanya, agar ia membuat bahtera itu seimbang dan mempunyai cukup ruang di dalamnya untuk memenuhi tujuan pembuatannya, dan tidak lebih dari itu. Perhatikanlah, orang-orang yang bekerja bagi Allah harus menerima ukuran-ukuran mereka dari Dia dan dengan teliti mengikutinya. Perhatikanlah juga secara lebih jauh lagi bahwa Dia yang menentukan tempat kediaman kita pantas menetapkan batas-batasnya. Ia harus menutupnya dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dari luar untuk melindunginya dari hujan dan mencegah agar air tidak merembes ke dalam. Dari dalam untuk menghilangkan bau binatang-binatang selama bahtera itu tertutup. Amatilah, Allah tidak memerintahkan Nuh untuk mengecat bahtera itu, tetapi untuk menutupnya dengan pakal. Jika Allah memberi kita tempat kediaman yang aman, hangat, dan menyehatkan, maka kita wajib bersyukur meskipun tempat itu tidak megah atau bagus. Ia harus membuat jendela kecil yang menghadap ke atas untuk membiarkan cahaya masuk. Dan menurut sebagian orang, agar melalui jendela itu ia bisa melihat kehancuran-kehancuran yang akan ditimpakan ke atas muka bumi.
Ia harus membuat pintu di sampingnya untuk masuk dan untuk keluar. Allah berjanji kepada Nuh bahwa dia dan keluarganya akan dijaga untuk setiap hidup di dalam bahtera. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Perhatikanlah, jika kita melakukan sesuatu dalam ketaatan kepada Allah, maka kita sendiri akan mendapatkan penghiburan dan keuntungannya. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Dan bukan hanya dia sendiri yang diselamatkan di dalam bahtera itu, melainkan juga anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Amatilah kepedulian orang tua yang baik. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri, melainkan juga keselamatan keluarga-keluarga mereka, dan terutama anak-anak mereka. Kebahagiaan anak-anak yang mempunyai orang tua yang saleh. Kesalehan orang tua mereka seringkali mendatangkan keselamatan sementara bagi mereka, seperti yang terjadi di sini. Dan kesalehan itu membuat mereka melangkah lebih maju di jalan keselamatan kekal jika mereka memanfaatkan keuntungannya. Allah di sini menjadikan Nuh sebagai berkat besar bagi dunia, dan dalam hal ini membuat dia sebagai pelambang utama dari Sang Mesias. Meskipun bukan Sang Mesias itu sendiri, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya, Allah menjadikan dia sebagai pembawa kabar bagi angkatan itu. Sebagai penjaga, ia menerima firman dari mulut Allah agar ia dapat memberikan peringatan kepada mereka. Yehezkiel 3 ayat 17. Demikianlah, sementara Allah tetap menanti dengan sabar melalui rohnya di dalam diri Nuh. Nuh memberitakan kabar kepada dunia lama yang ketika Petrus menuliskan ini merupakan roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Dan dalam hal ini Nuh adalah pelambang Kristus, bahwa dia di negeri dan di zaman di mana semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Ia berjalan berkeliling memberitakan pertobatan dan memperingatkan manusia akan air bah murka yang akan datang itu. Allah menjadikannya penyelamat bagi makhluk-makhluk yang lebih rendah untuk menjaga kelangsungan sejumlah jenis dari mereka supaya tidak binasa dan terhilang dalam air bah. Ini merupakan kehormatan besar yang diberikan kepadanya, bahwa bukan saja di dalam dia bangsa manusia tetap dilangsungkan, dan bahwa dari dia akan muncul dunia baru, jemaat, jiwa dunia, dan Mesias, sang kepala jemaat itu, melainkan juga bahwa ia akan berperan dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang lebih rendah. Dan dengan demikian umat manusia di dalam dia akan memperoleh hak baru atas makhluk-makhluk itu dan atas pelayanan mereka. Ini harus menyediakan tempat bernaung bagi mereka, agar mereka tidak ditenggelamkan. Satu pasang jantan dan betina harus dibawa bersamanya ke dalam bahtera, dan supaya ia tidak mendapat kesulitan dalam mengumpulkan mereka bersama-sama dan dalam menggiring mereka masuk ke dalam bahtera. Allah berjanji bahwa mereka, atas kemauan mereka sendiri, akan datang kepadanya. Dia yang membuat lembu jantan mengenali pemiliknya dan tempat buayannya. Di sini membuat lembu itu mengenali penjaganya dan bahteranya. Ia harus menyediakan makanan bagi mereka, agar mereka tidak kelaparan. Ia harus memberikan persediaan di kapalnya sesuai dengan jumlah awaknya, keluarga besar yang sekarang harus dijaganya itu, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk mengurung mereka. Dalam hal ini juga ia merupakan pelambang Kristus, yang berkat dia dunia masih berdiri, yang oleh dia segala sesuatu ada, dan yang menjaga umat manusia agar tidak seluruhnya binasa dan hancur oleh dosa. Di dalam dia keturunan yang kudus diselamatkan hidup-hidup, dan makhluk ciptaan diselamatkan dari kesia-siaan yang dibawanya mereka mengeluh. Nuh menyelamatkan orang-orang yang akan diperintahnya. Demikian pula dengan Kristus. Ibrani 5 ayat 9. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.